لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bila menemani orang yang sedang sakaratul maut, hendaknya orang tersebut juga dihadapkan ke arah kiblat. Lalu calon jenazah dituntun untuk menghafalkan La ilaha illallah. Jika tidak memungkinkan, setidaknya maka tuntun calon jenazah untuk mengucapkan Allah. Hal ini bertujuan agar sampai akhir hidupnya ia tetap mengingat Allah SWT. Selain itu, alangkah baiknya calon jenazah didampingi dengan dibacakan surat Yasin. Setelah orang tersebut mencapai ajalnya, mata sang jenazah ditutup, kemudian tangan dilipatkan ke dada seraya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu yang terakhir yaitu ditutup dengan kain. La ilaha illallah minallah. Jenazah perlu dimandikan untuk menghilangkan hadas dan najis yang menempel pada jenazah. Memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Artinya, apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mu'alaf. Memandikan jenazah lebih baik dipercepat. Caranya dengan mengalirkan air bersih ke seluruh tubuhnya walaupun ia sedang haid atau junub. Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan. Yang pertama, jenazah haruslah seorang muslim. 2. Ada tubuhnya meskipun hanya sedikit. Dan yang terakhir adalah orang yang bukan mati syahid. Ada syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang memandikan jenazah. Orang yang bertugas memandikan jenazah tidak lebih dari 7 orang. 3 orang memangku di bagian depan, sedangkan 4 yang lain ada yang menyiram air, ada yang menggosok tubuh jenazah, dan ada pula yang membantu menyediakan hal-hal yang diperlukan. Orang-orang utama yang berhak memandikan jenazah antara lain sebagai berikut. 1. Apabila jenazah laki-laki atau perempuan, maka yang memandikan laki-laki atau perempuan kecuali mahramnya. 2. Apabila tidak ada suami atau istri atau mahramnya, maka jenazah hanya ditayamumkan dengan memakai sarung tangan. 3. Apabila orang yang berhak memandikan ada semua, maka diutamakan keluarga terdekat seperti orang tua, suami atau istri, ataupun anak-anak. Memandikan jenazah tidak boleh sembarangan, akan tetapi harus sesuai dengan urutan yang benar. Yang pertama, tempat memandikannya haruslah di tempat tertutup. 2. Jenazah dibaringkan di tempat yang sedikit lebih tinggi. 3. Kedua farji dibersihkan sampai benar-benar bersih. 4. Perut jenazah ditekan agar semua kotoran yang ada di dalam tubuhnya dapat keluar. 5. Jenazah diwudukan. 6. Jenazah dimandikan mulai dari anggota tubuh bagian kanan dari ujung kepala sampai ujung kaki depan maupun belakang dengan menggosokkan sabun secara perlahan. Memandikan disunahkan 3 kali. 7. Memandikan yang terakhir dianjurkan mencampurkan air dengan wewangian yang sudah disiapkan. 8. Setelah dimandikan, anggota tubuh jenazah dikeringkan menggunakan handuk dengan perlahan. وصلي بقلب حاضر غير غافل. Tahap selanjutnya adalah mengafani jenazah. Dalam mengafani jenazah disunahkan dengan kain kafan berwarna putih dan bersih serta sudah diberi wangi-wangian. Jumlah kain yang digunakan untuk mengafani jenazah laki-laki sebanyak 3 lapis dan untuk perempuan sejumlah 5 lapis. Kain kafan untuk mengafani jenazah diperinci sebagai berikut. Untuk jenazah perempuan, 1 lembar kain kafan digunakan untuk sarung, baju, dan kerudung. Untuk 2 lembar lainnya berfungsi untuk membungkus bagian tubuh lain. Cara mengafani jenazah laki-laki dan perempuan hampir sama. Perbedaannya hanya terdapat pada jumlah kain yang digunakan.
Untuk jenazah perempuan, kain yang digunakan lebih banyak agar seluruh tubuhnya dapat tertutup. Cara mengafani yang benar yaitu setiap helai kain dibentangkan dan ditaburi dengan kapur barus. Jenazah disedekapkan, kemudian setiap helai kain dililitkan pada tubuh jenazah dan diikat dengan tali yang sudah ditata di bawah helaian kain sebelumnya. لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونروا لمن لم يتق الله فاسمعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران فيرى. Jenazah yang sudah dalam keadaan suci dan dikafani selanjutnya disalatkan. Jenazah yang disalatkan yaitu jenazah orang yang meninggal dalam keadaan muslim. Salat jenazah sendiri berbeda dengan salat fardu atau salat sunnah lainnya. Salat jenazah tidak disertai dengan sujud ataupun rukuk. Tata cara salat jenazah sendiri, yang pertama ada posisi jenazah berada di depan para jamaah. Yang kedua, imam berdiri di dekat perut jenazah dikarenakan pada jenazah perempuan. Yang ketiga yaitu sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir. Yang keempat, niat sholat jenazah boleh dilafalkan atau hanya dibaca dalam hati. Niat untuk sholat jenazah perempuan yaitu usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Yang kelima yaitu takbiratul ihram pertama, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam yaitu takbir kedua, kemudian membaca sholawat Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketujuh yaitu takbir ketiga dan membaca doa untuk jenazah. Doa untuk jenazah perempuan berbunyi Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang kedelapan yaitu takbir keempat, membaca doa Allahumma la tahrimna ajroha wa la taktinna ba'daha waghfir lana walaha. Yang kesembilan yaitu salam. Sholli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratul fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sholli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratul fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. من الله نرجو الغفران وخليفها والنفس Jenazah yang telah suci, dikafani, dan disolatkan sebaiknya segera dikuburkan. Cara membawa jenazah dengan memanggulnya di atas pundak pada 4 sudut usungan atau keranda dengan posisi kepala jenazah di depan. Tata cara menguburkan jenazah yaitu: yang pertama, menyiapkan liang lahat dengan kedalaman 2 meter. Yang kedua yaitu memasukkan jenazah dimulai dari arah kaki, kemudian dibaringkan ke arah kiblat dengan posisi kaki di sebelah selatan. Yang ketiga yaitu semua tali pengikat dilepas atau dilonggarkan dengan pipi kanan dan ujung kaki menempel di tanah dan diberi tanah yang digumpalkan sebanyak ganjil seperti 1, 3, atau 5. Yang keempat, sebelum ditimbun, liang lahat ditutup dengan papan kayu. Dan yang kelima yaitu lubang liang lahat ditimbun kembali dengan sedikit ditinggikan dan diberi tanda. Yang keenam atau yang terakhir, jika prosesi penguburan telah selesai, ditutup dengan doa untuk memohonkan ampunan bagi sang jenazah. ilaha illallah la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qad qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. والكفن لا إله إلا الله لا